Tiga pemain keturunan Indonesia dipastikan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemain abroad timnas Indonesia Ivar Jenner promosi ke tim utama FC Utrecht. Sao Paulo melepas Welber Jardim ke timnas Indonesia U17. Calon pemain timnas Indonesia Tom Haye sukses mencetak 4 gol untuk kemenangan timnya. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Tiga pemain keturunan Indonesia yang dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ya, media Inggris Racing Ballers menyoroti tiga pemain keturunan Indonesia yang bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ketiga pemain keturunan Indonesia yang dimaksud adalah Altaf Khan, Welber Jardim, dan Adrian Wibowo. Minggu lalu kami menyoroti beberapa talenta besar yang berasal dari Indonesia, Altaf Khan, Welber Jardim, Adrian Wibowo, dan Ethan Kohler, kata Racing Ballers. Sudah sewajarnya melihat beberapa pemain bisa mewakili Indonesia di dunia internasional karena punya keturunan Indonesia. Begitu banyak talenta yang muncul dari Asia Tenggara saat ini, senang melihatnya, tambah media Inggris tersebut. Sebetulnya Racing Ballers juga menyoroti pemain keturunan Indonesia lainnya yakni Ethan Kohler. Berhubung pemain berdarah Indonesia Jerman itu telah berusia 18 tahun, maka dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Karena itu hanya Altaf Khan, Welber Jardim, dan Adrian Wibowo yang masih bisa memperkuat timnas U17 di Piala Dunia U17 2023. Altaf Khan saat ini masih berumur 15 tahun, pemain akademi Barcelona itu memiliki darah Indonesia Amerika Serikat. Sementara itu Welber Jardim saat ini masih berusia 16 tahun, pemain akademi Sao Paulo itu memiliki garis keturunan Indonesia Brazil. Kemudian untuk Adrian Wibowo saat ini masih berumur 16 tahun. Dia memiliki garis keturunan Indonesia Amerika Serikat sama seperti Altaf Khan. Tentunya menarik jika ketiga pemain keturunan di atas bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Turnamen Piala Dunia U17 2023 bakal digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Bima Sakti Mandraguna diharapkan bisa berbuat banyak di ajang bergengsi kelompok umur dunia tersebut. Pemain abroad timnas Indonesia Ivar Jenner promosi ke tim utama FC Utrecht. Ya, Ivar Jenner akan promosi ke tim utama FC Utrecht menatap musim baru kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda. Jenner akan bergabung dengan tim asuhan Michael Silbalbuer bersama tiga rekannya yang lain dari Jong Utrecht. Ketiga pemain itu adalah Jesse van der Haar, Christopher Mamengi, dan Kevin Gadela. Ya, pemain-pemain Jong Utrecht yakni Ivar Jenner, Jesse van der Haar, Christopher Mamengi, dan Kevin Gadela akan bergabung ke tim utama dalam beberapa minggu ke depan. Keempatnya didikan FC Utrecht, bunyi pernyataan klub tersebut. Promosi ke tim utama ini bukan hal baru buat Jenner. Pemain berusia 19 tahun itu pernah dipromosikan ke tim utama pada Desember 2022 silam. Ketika itu Jenner naik ke tim utama bersama Eliano Reinders, Rafik El Argowi, dan Mes Alkerman. Jenner dan kawan-kawan dimainkan dalam laga uji coba tidak resmi melawan FC Groningen. Jenner baru masuk dalam laga itu pada menit ke-81. Pemain yang menempati posisi gelandang itu menggantikan Tassos Daufugios. Namun debut Ivar Jenner dalam laga tak resmi itu berakhir mengecewakan karena Utrecht kalah telak 0-3 dari Groningen. Kabar Jenner promosi ke tim utama tentu menjadi kabar baik buat timnas Indonesia. Dengan begitu jam terbang Jenner akan terus bertambah di Liga Belanda yang masuk salah satu kompetisi papan atas Eropa. Jenner tercatat sudah mengoleksi 2 caps bersama timnas Indonesia yang didapatkannya pada FIFA Matchday bulan Juni lalu. Jenner dimainkan pelatih Sintayong saat tim Garuda bermain imbang tanpa gol melawan Palestina dan kalah 0-2 dari Argentina.
Sao Paulo lepas Welber Jardim ke timnas Indonesia U17. Ya, masih belum jelas apakah Welber Halim Jardim alias Welber Jardim jadi memperkuat timnas Indonesia U17 dalam Piala Dunia U17 di Jakarta. Pemain keturunan Indonesia Brasil itu sepertinya berat dilepas oleh klubnya Sao Paulo untuk membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti sebetulnya sudah melayangkan surat panggilan mengikuti seleksi timnas dari PSSI kepada pihak Welber Jardim. Masalahnya surat itu dikirimkan langsung ke orang tuanya di Brasil, bukan Sao Paulo atau agen Welber Jardim. Ya, saya senang dengan kabarnya dari Mas Bima Sakti langsung. Sekretarisnya juga sudah kirim email ke Welber. Kirim email ke istriku dan ke saya, kata Elisangelo ayah Welber. Menurut Sao Paulo akan berat melepas sang pemain untuk ikut seleksi ke timnas. Apalagi performa Welber Jardim belakangan ini sangat moncer dan gacor. Ia berhasil tampil memukau di laga final Copa Kikuruma U17 2023 dengan mencetak 1 gol. Welber Halim Jardim, demikian nama lengkap Welber, berhasil mengoyak gawang klub Argentina Talleres yang merupakan bekas klub Lionel Messi di masa kecil. Pertandingan itu berlangsung di Heriberto Hulse Stadium. Ayah Welber menyesalkan sikap PSSI yang justru mengirimkan surat seleksi nasional kepada dirinya dan bukan ke klub dan agen putranya. Calon pemain timnas Indonesia Tom Haye sukses mencetak 4 gol untuk kemenangan timnya. Ya, sudah diisukan memperkuat timnas Indonesia. Tom Haye mencetak 4 gol saat klubnya SC Heerenveen menang 14-0 atas FC Wolfswinkel. Tom Haye dalam beberapa minggu terakhir santer dikabarkan bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Akun Twitter IDN Football Indonesia mengatakan bukan tak mungkin Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambangi hak Tom Haye dan Mads Hilger pada awal Juni 2023. Sekedar diketahui pada awal Juni 2023 Erick Thohir berkunjung ke Jerman untuk mengagendakan kerjasama dengan operator Liga Jerman DFL. Setelah kunjungan tersebut, Erick Thohir diprediksi juga terbang ke Belanda untuk menemui Mads Hilger dan Tom Haye. Bisa jadi Pak Ketua Umum ke Friesland buat ketemu Tom Haye atau ke SCNDD ketemu Mads Hilger. Tanda-tanda itu semakin terlihat setelah Tom Haye dan Mads Hilger kompak memfollow akun Instagram PSSI. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia bakal sangat diuntungkan jika mendapatkan jasa Tom Haye. Sebab Tom Haye bukanlah gelandang sembarangan. Pemain yang satu ini merupakan gelandang andalan timnas Belanda U17 saat juara Piala Eropa U17 2012. Saat ini bersama SC Heerenveen, Tom Haye merupakan personel andalan berkat penampilan apiknya bersama sang klub. Tom Haye dikabarkan diburu Sunderland Liga Inggris dan Toulouse Liga 1 Perancis. Tom Haye sendiri membuka peluang berkarir di luar Belanda, namun Tom Haye sekarang masih fokus memperkuat SC Heerenveen. Terbukti Tom Haye masih membela sang klub di laga uji coba kontra FC Wolfswinkel. Baru tampil di babak kedua saja Tom Haye mencetak 4 gol. Hebatnya 2 dari 4 gol yang dibuat Tom Haye dilesakkan via tendangan bebas. Sekedar diketahui, tendangan bebas merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki Tom Haye. Kelebihan ini bisa dimanfaatkan timnas Indonesia saat turun di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.